Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Adil Hakim. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekspor dan impor. Baiklah, yang pertama yaitu ekspor. Ekspor adalah suatu aktivitas mengeluarkan suatu barang dari daerah pabean. Daerah pabean adalah suatu daerah milik Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah darat, perairan, dan udara yang juga mencakup seluruh daerah tertentu yang berada di dalam zona ekonomi eksklusif. Jadi, secara sederhana, ekspor adalah suatu aktivitas mengeluarkan produk barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan tetap memenuhi standar peraturan dan ketentuan yang ada. Aktivitas ini umumnya dikerjakan oleh suatu negara jika negara tersebut mampu menghasilkan produk barang dalam jumlah yang cukup besar, dan jumlah produk barang tersebut ternyata sudah terpenuhi di dalam negeri, sehingga bisa dikirimkan ke negara yang memang tidak mampu memproduksi barang tersebut atau karena jumlah produksinya tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat negara tujuannya. Pengertian eksportir. Eksportir adalah kegiatan perseorangan atau badan hukum dengan melakukan kegiatan ekspor. Jika kegiatan ekspor dilakukan dalam skala yang cukup besar, maka proses pengiriman tersebut akan melibatkan biaya cukai yang berperan sebagai pengawas lalu lintas pada suatu negara. Seluruh barang yang hendak diekspor akan selalu mempunyai ketentuannya sendiri tergantung dari jenis barang tersebut. Tidak semua masyarakat atau individu mampu melakukan ekspor karena mereka harus mengikuti beberapa prosedur yang harus diikuti. Namun sebenarnya, prosedur dalam melakukan ekspor lebih mudah daripada melakukan impor, karena produk impor memiliki banyak peraturan, khususnya dalam hal pajak. Tapi dalam melakukan ekspor, hanya beberapa produk saja yang dikenakan pajak ekspor, yaitu ekspor kayu, rotan, dan crude palm oil. Tujuan dan manfaat ekspor. Yang pertama yaitu menumbuhkan industri di dalam negeri. Ekspor adalah suatu aktivitas perdagangan dalam ruang lingkup internasional yang dilakukan untuk memberikan suatu rangsangan atau suatu permintaan dari dalam negeri sehingga mampu melahirkan industri-industri lain yang lebih besar. Yang kedua yaitu mengendalikan harga produk. Kegiatan ekspor pada suatu negara akan membuat negara tersebut mampu memanfaatkan overkapasitas pada suatu produk, sehingga negara tersebut mampu mengendalikan harga produk ekspor yang terjadi di negaranya. Yang ketiga yaitu menambah devisa negara. Aktivitas ekspor pastinya akan memberikan dampak yang positif untuk perkembangan ekonomi pada suatu negara. Manfaat dari adanya kegiatan ekspor adalah demi membuka peluang pasar baru di luar negeri sebagai upaya menumbuhkan investasi, perluasan pasar domestik, serta meningkatkan devisa pada suatu negara. Komoditas ekspor di Indonesia. Setidaknya ada 5 komoditas ekspor paling besar yang dimiliki oleh Indonesia. Kelima komoditas paling besar tersebut adalah yang pertama yaitu komoditas karet, yang kedua produk tekstil, ketiga kelapa sawit, keempat produk hasil hutan, dan kelima kakao. Baiklah, selanjutnya yaitu pengertian impor. Impor adalah suatu aktivitas memasarkan produk barang dari daerah pabean atau membeli suatu produk barang atau jasa dari negara lain bisa memenuhi kebutuhan dasar dalam negeri. Sebagai contoh, Indonesia tidak mempunyai produk gandum, sehingga agar bisa memenuhi kebutuhan gandum dalam negeri, maka Indonesia harus mendatangkan produk gandum dari negara lain yang mampu menghasilkan gandum. Aktivitas pengiriman barang impor yang dilakukan dengan skala besar ini membutuhkan proses pendampingan oleh biaya cukai. Umumnya, pihak pemerintah akan menetapkan tarif pajak atas setiap produk impor ke masing-masing importirnya. Hal tersebut menyebabkan produk barang impor mempunyai harga yang lebih mahal karena di dalamnya telah dibebankan biaya pajak yang harus dibayar oleh konsumen. Untuk itu, tidak heran jika barang impor memiliki harga yang cenderung lebih mahal daripada produk lokal. Namun tidak semua produk bisa atau boleh masuk sebagai barang impor. Pihak Direktorat Biaya Cukai mempunyai peraturan yang memperbolehkan dan melarang barang impor seperti hewan, obat-obatan terlarang, senjata api, serta seluruh benda yang memiliki unsur pornografi. Tujuan dan manfaat
impor, yaitu seperti yang sudah dibahas bersama di atas, kegiatan impor memiliki tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kegiatan ekspor dan impor ini adalah salah satu bentuk dari komunikasi dan kerjasama pada setiap negara. Paling tidak ada satu hal yang harus membuat negara tersebut membangun hubungan baik dengan negara lain untuk memenuhi segala kebutuhannya, seperti dalam kegiatan perekonomian. Sementara itu, tujuan lain dari adanya aktivitas impor ini adalah demi meningkatkan neraca pembayaran serta mengurangi adanya keluar devisa pada negara lain. Untuk manfaatnya sendiri, kegiatan impor akan meningkatkan potensi pada suatu negara dalam mendapatkan bahan baku, barang serta jasa pada suatu jenis produk tertentu, yang jumlahnya terbatas atau tidak mampu diproduksi dari dalam negerinya, sehingga hal tersebut akan mampu mendukung stabilitas negara secara tidak langsung. Komoditas ekspor dan impor. Komoditas adalah suatu produk barang dan jasa yang mampu memenuhi kebutuhan pembeli. Jenis komoditi yang hendak diekspor pada suatu negara harus memiliki keunggulan maupun kelebihannya sendiri. Namun setidaknya terdapat 3 faktor yang mampu mempengaruhi keunggulan pada suatu komoditi, yaitu faktor teknologi, alam, dan biaya produksi. Faktor alam, yaitu kondisi geografis pada suatu negeri, adalah salah satu faktor yang mampu mempengaruhi keunggulan pada suatu komoditas, seperti di Indonesia yang memiliki iklim tropis sehingga banyak pohon karet yang mampu tumbuh subur. Kedua, faktor biaya produksi. Selain faktor alam, biaya produksi juga turut mempengaruhi keunggulan atas suatu komoditi. Pengaruh suatu harga barang bisa dipengaruhi oleh pengeluaran biaya produksi yang rendah. Semakin murah suatu harga bisa ditentukan dari semakin rendahnya suatu biaya produksi. Yang ketiga yaitu faktor teknologi. Pemanfaatan teknologi dalam proses pembuatan suatu komoditi akan berpengaruh besar pada kualitas produk. Jadi suatu produk komoditi juga bisa ditentukan dari semakin majunya teknologi yang digunakan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.